Karena kan mereka kan juga membutuhkan hiburan. Iya, ya. mereka lelah bekerja, mereka butuh hiburan. Betul. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian, Kalau aku agak berbeda dari memang mereka dia berdua. suka lebih berbeda ya. Karena aku namanya udah tok-tok. TikTok habis sudah TikTok anaknya habis, iya, memang iya, kan. iya. Kalau aku tuh biasa video pendekku di TikTok, videoku tentang Q&A, tanya jawab sama interaksi sama penonton. Ada segmen yang aku kemas dengan karakterku yang agak gampang. Live-nya tuh temanya biasanya apa? Itu kan kalau VT. Kalau live-nya tuh temanya lebih ke apa? Q&A, tanya jawab juga. Oke. Aku tanya jawab interaksi sama penonton, pakai karakterku. Kadang juga tantangan-tantangan, challenge-challenge dari penonton. Oke. Seperti Karamel itu. nyanyi. Nyanyi kalau dari aku. Kalau Kak Vidya challenge. lebih ke challenge ya. Iya, Kalau ke live-nya challenge. ya. Iya, challenge. Gitu. Jadi lebih tujuannya adalah menghibur dan membangun koneksi gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa sih alasannya aku tuh kepo banget sumpah. Alasannya kalian tuh menggunakan alasan itu tuh untuk bikin VT seperti itu tuh apa? Gitu, Karamel. Awalnya aku nggak nyanyi sih sebenarnya, nge-up di roomku itu aku kontennya marah-marah. Marah-marah. Iya, ngoceh aja gitu kan, ngoceh. ngomelin orang karena ternyata orang Indonesia ini peminat menyanyinya agak kurang banyak. Mereka lebih minat diomelin ya dibandingkan dengan dinyanyiin gitu. Banyak yang lebih minat diomelin Iya, gitu ya. Mungkin kayak hidupnya mungkin agak lumayan sepi jadi butuh keramaian Iya, gitu betul. ya. Butuh dihibur. Iya, gitu. benar. Jadi antara nyanyi dan juga ngobrol lah sama ngobrol. mereka gitu dan Menghibur bawelin sih. juga kalian nggak boleh begini, kalian nggak boleh begini Benar, gitu benar. ya. Nah, kalau Kak Vidya, Menurut aku, setiap konten kreator pasti memiliki pembawaan yang berbeda, memiliki konten-konten yang berbeda. Nah, kebetulan aku kontennya adalah challenge dan serta membuat para mak-mak di luar sana kan pastinya membutuhkan sesuatu imunisasi ya. Oke. Tapi kenapa sih kamu tuh lebih fokusnya tuh untuk menghibur para TKI atau para emak-emak itu? Kenapa sih alasannya kalau aku boleh tahu? Karena biar membuat mereka itu tidak kesepian, Kak. Karena di luaran sana kan pasti kesepian, pengen pulang ke rumah gitu. Iya, jauh dari keluarga. Oke, jadi lebih ke untuk menemani mereka lah yang butuh hiburan ini ya, begitu. Kalau awas, beda lagi ya. Ya, kalau aku beda lagi. Ya, beda lagi. Nah, kalau Kak Khalil tuh apa sih alasannya pengen live-nya tuh challenge gitu atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para netizen? Karena kalau lucu aku belum tentu ya. Oh, Kalau nyanyi suaraku fales. Iya. Intonasinya di C minor, minor habis gitu. Oh, minor abis gitu ya. Gitu kan, nggak bisa nyanyi. Jatuh minornya Iya, ya. kalau yang lain itu ada talenta gitu kan yang bisa diuangkan. Gitu kan. Makanya aku pilih yang konten karakterku karena beda dari yang lain. Oh, jadi ingin menjadi berbeda dari yang lain, unik lah. Iya, unik. Dan beda. jadi diri sendiri juga. Itu dia. Yang lain belum ada yang bikin kan? Yang lain belum ada yang bikin waktu itu ya. Waktu itu. Waktu itu kalau sekarang sih udah banyak Sekarang udah ya. rame. Tapi yang terkenalnya tetap Orang. semuanya. Semuanya bisa terkenal bagus, rendah hati. Nggak boleh sombong. Nggak boleh songong juga. Ya oke, kita move on ke next question ya teman-teman. Nah, apakah kamu melakukan konten tersebut sejak awal mula melakukan live? Atau mungkin udah pernah mengalami pergantian gitu. Nah, ini pertanyaannya untuk Karamel lagi. Yuk. Gimana tuh? Jadi kamu tuh melakukan konten yang nyanyi atau yang ngoceh-ngoceh itu apakah memang dari awal kamu live TikTok itu kamu pakai tema itu atau ternyata yang live itu sekarang itu udah mengalami pergantian, dulunya tuh sempat apa? Oh iya, ganti dong, kan kita juga harus selalu berkembang ya. Jadi kalau misalkan dari awal-awalnya kayak gimana untuk mendapatkan exposure sama engagement lebih banyak lagi, relasi lebih banyak lagi, tentu kita harus mengembangkan apa ya namanya? Mengembangkan konten ya, mengembangkan konten gitu. Konsep ya. Konsep bener. lebih ke konsep bukan Konsep. Jadi kalau misalkan kayak aku kan sekarang nyanyi, terus kalau misalkan aku mau mengembangkan mungkin kayak ada live mini concert kah atau kayak gimana gitu. Oh ya, jadi mengikuti perkembangan zaman. Betul. Gitu, dan itu akan terus berubah ya berarti? Iya, kita tergantung peminat, kan orang juga pada bosen kan kalau misalkan kayak gitu-gitu terus. Jadi kita harus bikin ide yang baru sih. Baik, oke. Nah kalau untuk Vidya,
apakah konten yang sekarang itu tuh memang dari dulu kontennya begitu atau memang sudah mengalami pergantian? Sejak awal sampai saat ini konten yang aku bikin itu tentang keseharian, Kak. Oke. Jadi lebih apa ya? Lebih tidak tersetting, tidak daily terkonsep life, gitu. daily life apa adanya. Apa adanya ya. Iya, Jadi itu ya. kayak kita tuh, aku mau ngapain ngopi, bikin konten ngopi, terus kopinya tumpah gitu dimarahin emak gitu. Contohnya kayak Kopinya gitu. tumpah disengaja atau tidak? Tidak. Tidak memang Kan ya? tidak terkonsep Kak ini ceritanya. Iya, memang sudah ditakdirkan yang Maha Kuasa untuk terjadi hal itu. Dan tujuannya tuh menghibur Iya, secara iya, iya. instan ya. Benar. Secara instan seperti itu. Jadi menunjukkan bahwa untuk komunitas TikTok bahwa nggak semuanya kok di live TikTok itu dunia tipu-tipu, ada yang benar, realnya ada juga. yang realnya. Kebetulan real Benar. semua sih Kak. Dan itu relate juga sama komunitas TikTok yang sedang menyaksikan gitu kan. Oh ya, aku juga pernah melakukan hal ini, aku juga pernah melakukan hal ini. Betul. Gitu, oke. Jadi daily life aja ya Iya. berarti ya. Kalau Kak Khalil Wah, kalau aku berganti-ganti ya. berganti-ganti karena aku ya hari ke hari, tahun ke tahun, bulan ke bulan itu mencari biar aman. Oke. Nah, kan kita biar aman di TikTok tuh aku ganti-ganti karakter yang nggak berbahaya untuk diriku sendiri, bagi penonton yang tiru-tiru di rumah kan. Jadi aku beralih kadang cari yang pesona karakter marah-marah yang ada manfaatnya juga. Benar. Marah-marah yang apa itu, yang nasihat gitu. Menasihati kayak ini nggak Nah, boleh ini loh nggak guys. boleh. Benar, karena kan yang menonton kita ini kan dari semua usia Iya, ya. benar. Gitu. Jadi harus dilihat juga kira-kira ini berbahaya atau tidak. Iya, tapi kan memang pesonaku memang pemarah. Tapi gimana sih aku kemas pemarah yang tidak membuat orang sakit hati, kata kamu nonton kakak. Seperti itu kawan-kawan di rumah, gimana Ini tuh ya teman-teman ya, marah-marah yang tidak membuat sakit hati itu susah loh Iya, teman-teman ya. benar. Gitu. Iya. Oke. Kebetulan tidak terlihat ya. Oh, majuan dikit. Oke, aku disuruh majuan ya. Nah, sudah cakep. terlihat belum aku? Hai guys. Oke, lanjut ya. Gini, pertanyaan berikutnya. Jadi apa sih dampak yang kamu rasakan setelah kamu tuh aktif membuat konten di TikTok? Gitu. Ini siapa duluan ya? Apa yang dampak yang kamu rasakan setelah kamu aktif? Saya Karamel. Dampaknya banyak banget ya. Kalau TikTok ini kan global banget ya, global banget. Global banget. Maksudnya tuh Harus global gitu ya? banget itu. Iya, harus gitu. Kayak segala macam negara itu pasti kan masuk ke TikTok ya. Kita punya banyak relasi, kita punya banyak teman dari luar juga, nggak cuma orang-orang Indonesia aja yang nonton. Kita juga bisa berbagi informasi sama teman-teman yang ada di luar sana. Tuh. Awalnya kalau aku boleh tahu, yang nonton Karamel siapa aja? Mama gitu ya? Mulai awalnya gitu? Awal-awal Mama nonton nggak ya? Nggak tahu gue. Cuman awal-awal yang nonton tuh dikit banget, 10-20 mungkin ya. Dan itu tentu orang-orang Indonesia yang mungkin kayak ya kepleset aja gitu masuk ke room gitu. Tapi kalau misalkan kita punya konten, dia pasti stay. Gitu. Dan sekarang luar biasanya penontonnya udah global banget ya. Banget gitu, Cici Karamel ya guys ya. Nah kalau Vidya, jadi apa nih dampak yang kamu rasakan setelah kamu aktif membuat konten di TikTok Live? Dampaknya ya sebelum adanya PK internasional ini tuh waktu dulu ini cerita sedikit ya. Pada Boleh. TikTok dulu tuh belum ada yang namanya PK. Oh dulu tuh belum ada. Belum ada. Buat Match, teman-teman yang live nggak match. tahu, Iya. PK itu adalah player knockout guys. Jadi salah satu fitur di TikTok Live untuk match ya. Match. Iya. Jadi ketika aku tuh menerima tentang penawaran, menerima tamu menjadi host bersama, itu semenjak itu mulai rame tuh Kak, mulai rame konten-kontennya ya seperti menghibur ibu-ibu gitu ya, bapak-bapak semuanya yang ada di sini gitu ya. Nyanyi loh. Ada yang bilang, bukan itu bukan lagu ya. Sampai aku menemukan pasangan di TikTok juga. Itu dia. Yang Tangan ada lagi dong. happening loh. Jadi kalau video ini lebih keren lagi guys. Kalau misalnya Karamel kan sekarang yang nonton kan banyak dari luar negeri ya. Kalau video ini berbeda lagi guys, menemukan pasangan hidup bukan cuma dari Indonesia tapi dari Vietnam guys. Coba. Susu tuh. Contohnya gini, xin chào tất cả mọi người gitu. Oh, Polek lak lo, oi. Bukan itu Thailand. Tapi mirip-mirip, Kak. Iya, jadi itu artinya Halo teman-teman semuanya gitu. oh gitu ya, come on, ya gitu-gitu ya. Perkenalan. Oke. Tuh jadi
bisa juga mendapat nih pada jomblo kayak aku terinspirasi dari Kak Vidya, aku terinspirasi, aku ingin juga melakukan live streaming TikTok gitu kan. Gitu guys, jadi kamu tuh bisa membangun komunitas sendiri dan juga sampai ke pasangan. Begitu. Gitu guys. Nah, kalau Kak Khalil. Kalau Vidya kan dia definisi jodohku adalah komalku. Oh, Hey. yang nggak tahu Komal itu ada multi-gas guys ya, multi-gas. Tamunya multi-gas Yes. yang pakai dinaikin-naikin itu kan. Iya, Grace. Kalau aku dampaknya paling aku lebih ke sosialku ya, relasiku lebih banyak. Oke. Ya tiba-tiba ramai yang senang gitu Oh, kan. gitu. Ya, aduh, gitu. Dari nggak apa? Jadi nggak akrab, jadi akrabnya di live gitu. Oke. Orang-orang biasa tahu aku di VT-VT-ku, tapi bisa sapa-sapa di live-ku. Karena ketika kamu melakukan live streaming TikTok tuh kamu bisa langsung Menyapa. apa ya, menyapa Interaksi. ya interaksinya Interaksi. tuh bisa secara langsung gitu sama penonton-penonton sama komunitas TikTok Ya. gitu. Jadi terasa lebih personal aja Ya. kayak gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Apa sih dampak yang orang lain rasakan dari melihat konten kamu di TikTok Live? Pernah ada nggak sih yang kayak curhat, Kak, semenjak menonton kakak di live streaming TikTok, aku menjadi begini. Kak Vidya, pas aku lagi nonton Kak Vidya menikah kemarin, aku juga ingin menikah. Bisa gitu-gitu kan? Ada nggak sih? Aku pengen tahu tuh cerita-cerita seperti itu. Coba dari Cece Karamel dulu. Ada sih beberapa orang itu pada nongkrong di room aku, mereka bilang terhibur, terus habis itu mereka lagi nggak ngapa-ngapain kan. Mereka bisa nontonin live aku, atau mungkin mereka sambil kerja aja bisa nontonin live aku sambil dinyanyiin mungkin ya. Jadi berasa lagi di kafe kan. Kalau makan di warteg itu kerasanya di kafe katanya. Gitu. Rasa iya kan? Yang dimakan warteg tapi feel-nya berasa di kafe. Oh, warteg berasa bintang 5 gitu ya. Benar. Ya nanti juga kalian kalau misalnya pengen merasakan itu boleh datang di live-nya Cece Karamel ya. Nanti aku kalau makan nanti aku nongkrong di live kakak Cece Karamel. Iya, gue nyanyiin dangdut sih. Oh, kalau itu udah bukan bintang 5 lagi ya, bintang pantura. Oke. Kalau Vidya, Wah, ini bahaya nih, Kak. aduh, Iya, takut. Kalau aku sampai nggak live 2 hari, dicariin sama ibu-ibu. Serius itu carinya kayak gimana? Sampai DM Instagramku, kemana kamu? Gitu, seperti itu. Dan apa namanya? Kan mereka jauh dari keluarga nih. Yang dinantikan itu aku. Bukan keluarga. dinantikan telepon dari keluarganya gitu ya. Yang Bukan dinantikan keluarga. aku. Karena saking mereka terhiburnya dengan konten aku gitu. Bukan juga cuma terhibur, tapi mereka merasa bahwa kontennya kamu itu juga bermanfaat buat mereka. Bener. Jadi mereka tuh bisa merasa, oh aku punya keluarga baru. Bener. Gitu, mungkin ada mama itu udah menganggap Vidya anak gue, Betul anak gue, sekali, anak betul, saya. betul sekali. Begitu, jadi sampai begitu guys, diteror sama mama-mama guys. Ini nih Vidya ya. Nah, kalau Kak Khalil. Nah, kalau aku berdasarkan survei, asik. Enggak dari survei, kolom komentar, ya. dari kolom Ya. komentar mereka seneng kayak aduh mood boosterku, Bang Khalil mood boosterku ketika kamu lelah bekerja seperti itu kan, gitu-gitu. Ada yang aduh kamu sangat lucu ya selain sebagai penghiburku, tapi menurut komentar, padahal diriku tidak. Diriku tidak ya, tapi mereka yang penting mereka Karena happy. iya mungkin ditunggu-tunggu karena ada yang capek gitu beraktivitas di luar seharian kerja kan. Ya udah cara ngilanginnya, cara lupain masalah kerjaannya itu ya dengan hiburan yang aku berikan. Pokoknya gitu. sebisa mungkin kita menjadi live creator yang menjawab kebutuhannya mereka guys, Iya. menjawab kebutuhan mereka dan juga bisa menghibur mereka. Karena hampir rata-rata orang yang menyaksikan live creator kita itu mereka butuh hiburan. Betul. Gitu. Tapi bagaimana kita tetap bisa menyajikan live TikTok yang bermanfaat dan juga aman, begitu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya masih banyak nih guys, masih ada 1764 ya. Oh enggak, oh ya, jadi sampai besok nih acaranya, canda. Nah, apa yang membuat, nah gini, alasan apa yang membuat kamu terus membuat konten di TikTok Live? Kan tadi ada yang dari tahun 2019, 2020, 2018. Membuat konten di TikTok Live. Siapa dulu ya? Vidya dulu deh. Tujuan utama membuat konten live itu yang pertama ya kayak itu untuk menghibur mereka ya kayak lebih tepatnya menghibur mereka yang di luar sana. Jadi maksudnya gini, apa yang membuat kamu itu terus bertahan gitu?
terus bertahan untuk membuat konten atau tetap live gitu kan? Bosen ya kan kita setiap hari live gitu-gitu. Apa sih yang bikin kamu bertahan? Keberadaanku di sini sebagai pendukung mereka. Jadi untuk memberikan semangat dan berjuang menjalani hidup buat mereka. Buat mereka menjalani itu benar banget ya. Sangat inspiratif ya Kak. Ini inspiratif banget guys ya. Siapa tuh kita nggak tahu ya bahwa kegalauan mereka di sana itu mungkin mereka jadi desperate atau apa, tapi dengan kehadiran kita tuh jadi sadar kita tuh harus ada buat mereka supaya mereka tetap bisa melanjutkan kehidupannya mereka. Keren banget Vidya. Oke, Cece Karamel. Oke, menurut aku sih buat konten itu seru banget ya. Aku bisa ngebagiin keluh kesah atau mungkin bagiin keceriaan buat orang sih lebih tepatnya. Karena mereka kan pasti kayak di kehidupan mereka nggak seneng terus gitu kan. Mungkin aku bisa ngebantu mereka juga untuk terhibur Gitu. Pokoknya tujuannya adalah benar-benar menghibur kalian semua guys. Benar. Kayak gitu. Nah kalau Kak Khalil, bosen pernah dong? Pernah. Iya, aduh live lagi. Hari-hari. Apalagi kadang-kadang trafficnya bagus, kadang trafficnya jelek, enggak, ya. kayak gitu kan. Nah, apa yang membuat kamu tuh terus membuat konten di live TikTok? Iya kalau aku terus buat konten itu karena kadang di zaman sekarang tuh orang-orang kebanyakan putus asa. Oke. Nah tujuan utamaku untuk bikin selalu terus ngibur, terus live. Mungkin dari tawa yang aku timbulkan nih, dari gerak-geriku yang bikin mereka ketawa, mungkin ada motivasi untuk semangat hidup. Pada awalnya tuh aku live untuk ngilangin penatku sendiri Kak. Awalnya tuh. Tapi karena aku rasa mungkin apa jangan-jangan ini orang kalau misal aku live, mereka juga bakalan hilang gitu stresnya, putus asanya dengan hiburan-hiburan. Sebenarnya tuh para creator live itu awalnya adalah untuk mengisi kebosanannya mereka gitu guys. Betul. Tapi pada akhirnya kebutuhannya mereka bukan untuk mengisi kebosanan kita, tapi juga kebosanan dari orang-orang yang menyaksikan live streaming TikTok. Jadi apa ya bahasanya simbiosis mutualisme gitu. Kamu terhibur, saya terhibur begitu. Nah ya, oke. Kita kan semua live creator ini kan berbeda-beda. Lahirnya juga berbeda-beda. Contoh, Karamel rambutnya begini, ya kan? Vidya berhijab. Kemudian Kak Khalil nggak mungkin berhijab, nggak mungkin. Ya berjenggot, kayak gitu ya, berbrewok, kayak gitu-gitu. Nah, selain itu, apa sih yang membuat kontennya kalian ini terlihat unik dan berbeda dari orang-orang lain? Ini mungkin pertanyaannya adalah ke siapa dulu? Kak Khalil dulu deh. Ke aku dulu. Ya. Apa yang bikin unik dulu aku? Pertama itu karakter. Oke. Karakterku yang lain tuh host-host lain gak ada yang marah-marah di TikTok kan, yang lain tuh pada nyanyi ataupun yang pakai sound effect. Ya. Aku cari personaku yang marah-marah, yang kalau dikasih support aku malah kebalikannya. Kalau orang-orang lain kan, wih terima kasih gift-nya. Kalau ngapain nge-gift? Justru ininya, kontranya. Kontranya. Itu, kan. Tapi Jadi biasanya semakin dilarang. iya, karena Indonesia kan semakin Iya. dilarang itu yang akan dilakukan Iya, gitu kan. iya. Jadi berbekas. Agak lain bahasa yang sekarang tuh gitu, agak agak lain ya. Tapi itu yang membuat kamu jadi berbeda dari. Berbeda orang. Iya, jadi mereka orang lain udah tahu aku mau nontonnya Kak Khalil TikTok Iya. gitu. Nah, kalau Kak Vidya, Kalau aku selalu menentukan konsep, Kak. oh ada konsep ini beda lagi nih guys. Beda. Jadi berkonsep. Berkonsep. Tema-tema gitu ya. Walaupun Ya, daily benar. life tapi tetap menentukan konsep. Oke, contohnya tuh gimana tuh? Dan pokoknya nggak kehabisan topik gitu loh ya. Dan nggak boleh kehabisan topik nih. Aku harus menentukan konsep apa ya. Contohnya aku mau ngapain ya hari ini. Nggak seperti itu. Jadi langsung terlintas dalam otak, langsung keluarkan di situ. Oke, jadi spontanitas ya. Ya, Dan betul. itu susah banget guys. Susah Serius. Aku juga live TikTok kan. Aku juga mengalami hal yang serupa gitu. Kadang-kadang kita kayak udah nggak tahu mau ngomong apa. Itu harus benar-benar Spontanitas. Harus ada topik dalam Yes. pembicaraan biar tidak Ngestak. apa seperti air yang menggenang. air yang mengalir ya. Kaku ya. Ya jadi nggak kaku, biar nggak kaku, bener. Jadi gitu. penonton juga ikut terhanyut dalam live streamingnya, Betul. begitu. Itu yang membuat berbeda ya. Jadi terus ada konsep yang baru yang bermunculan gitu. Itu dari Kak Vidya. Kalau dari Kakak Rema? Aku ya,
Unik sih, Ya, uniknya apa? yaitu unik. Unik, yaitu unik. Oke. Oke, jadi kalau misalkan aku itu banyak bahasa sih, banyak bahasa yang bisa aku. Bisa bahasa Indonesia, kadang-kadang Korea. Bahasa. Jadi jadi punya banyak bahasa bahasa- yang bisa ajakin ngobrol berbagai negara. Jadi kalau misalkan Bahasa hati bisa. Contoh. Contoh tiba-tiba ada yang typing dari Vietnam, Xin chào, xin chào. Iya, xin chào mọi người. Ya, Oh. Kalau Vietnam tahu. Oh, Google Translate dia. Jadi challenge-nya adalah dari Karamel karena penontonnya sudah worldwide, asik, global banget tadi Global itu. banget. Jadi tantangannya adalah berarti kamu harus mempelajari sebisa mungkin sebanyak-banyaknya bahasa. Benar. Begitu ya, gitu guys. Jadi tidak kehabisan kata-kata gitu untuk menyapa para komunitas live, begitu komunitas TikTok. Oke. Nah ini ada pertanyaan khusus ya, jadi tahan dulu Kak Khalil, ini pertanyaan khusus buat Kak Vidya dan Cece Karamel dulu. Jadi menurut kamu tuh apa sih dampak dari TikTok Live bagi orang-orang yang mungkin beda kota atau mungkin beda negara dengan kamu, dan apakah live membantu mereka untuk tetap terhubung? Ini aku mau tanya dulu ke Kak, oh langsung diteriakin Vidya, Kak Vidya dulu. Dengan adanya TikTok kita dapat berhubung dengan teman-teman dari berbagai belahan dunia nih. Bisa tentang keunikan kehidupan, bahkan aku bisa menemukan seperti halnya jodoh Aduh, gitu. Dari jodoh. TikTok itu mendapatkan jodoh dan seperti itu. Gitu. Jadi apa namanya, bisa berteman, bisa menemukan orang-orang lain, membangun komunitas, dan bahkan bisa itu tadi Keluarga baru juga. keluarga baru Bisa juga. Gitu. Jadi menurut kamu tuh dampaknya itu ya, mungkin semua orang tuh jadi bukan cuman kamu yang kenalan sama mereka, tapi mereka juga sesama mereka juga mereka terhubung. Betul. Gitu. Dan menimbulkan keluarga baru. Keluarga Apa nih? baru, komunitas Keluarga, baru, ya, fanbase jadinya terkumpul di fanbase, ya kan? Nah, kalau Karamel, Aku banyak belajar sih, kayak tuker informasi, tuker bahasa juga. Terus kan sekalian memperkenalkan Indonesia ya keluar sana. Jadi kalau misalkan orang-orang selalu sih nanya aku dari mana, aku jawab Indonesia. Kadang Oke. aku perkenalkan makanan khas Indonesia tuh apa aja, atau Oke. baju. Kadang aku juga pakai baju kebaya. Gitu, oh, untuk- jadi pakai kostum-kostum juga gitu ya? buat ngenalin Cosplay. Indonesia. Tuh, Cosplay. jadi ini yang menarik juga guys. Jadi bukan cuma membuat mereka terhubung, tapi juga bisa membuat mereka itu menjadi kenal dan tahu tentang Indonesia gitu. Kita bisa memperkenalkan Indonesia ke banyak orang gitu. Bertukar kebudayaan, bertukar informasi juga gitu. Oke, mantap kali. Nah, sekarang pertanyaannya berbeda lagi nih. Oke. Untuk Kak Khalil tuh, ini cuma Kak Khalil doang yang jawab ya. Karena kontennya kan agak Ya, sedikit berbeda. marah-marah, karakternya sangat brutal. Oke, jangan brutal dong, Maksudnya ini kasihan. dia, Ya, ya. Oke, apa tantangan dari penonton yang paling sering kamu lakukan? Jadi kan orang-orang kan suka nonton Ya, live nih, ya. Kak ngelakuin ini dong, Kak challenge ini dong, Kak gini. Apa sih tantangan dari penonton yang paling sering kamu lakukan dan menarik perhatiannya mereka? Kalau yang paling sering itu tantangan kayak joget-joget gitu, kumpulin like jumlah gift yang mereka kasih tuh, itu dapat tantangan pastinya tuh. Oke. Nah, yang paling beresiko bikin menarik perhatian tuh, yang bikin orang-orang ngumpul nih, wah dia bakal ngelakuin nggak ya, Nah, kayak joget-joget di pinggir jalan tol, waduh. Aduh, jangan dilakukan ya, kalau itu jangan dilakukan Kadang-kadang gitu ya. kan, kadang aneh-aneh, kadang-kadang ada suruh joget-joget di jalan tol, jalan Suratul, jembatan Suratul Mustaqim, wah serem-serem dah. Tapi aku nggak mau kan, karena Iya. itu bagi aku, aduh itu nggak aman. Nggak aman, benar, Berbahaya guys. bagi diriku kan, sangat membuatku tuh, aduh sedih deh, gitu kan kak, gitu deh kan. Tapi aku ganti biar penontonku nggak kecewa. Oke, Dari jadi joget-joget di jalan, aku joget-joget di depan bapakku. Gitu-gitu tuh depan bapakku. Jadi aman tuh yang aman. Iya. Lo boleh kan di depan bapak sendiri. Daripada Iya dia kan? di jalan tol. Benar. Nggak aman, bahaya. Mending di bapak sendiri. Oke. Bapaknya aku joget juga. Terus bisa di gift juga dah. Ya udah bapakku dapat challenge juga. Aku Oke. dapat challenge, penonton senang dan Oke, aman. jadi kamu tetap menginformasikan ke Iya, penonton bener. bahwa guys, oke, aku bakalan melakukan hal Aku ini, terima. aku terima, tapi aku ganti sedikit ya Iya. supaya apa live-nya aku aman, Aman di di TikTok, gitu. Kecewa pintar ya. Oke, next untuk Kak Vidya dan juga Karamel. Tahan dulu Tahan Bapak. dulu.
kumpulin dulu energinya ya. Kayak bagaimana sih asal mula kamu tuh bisa mempunyai banyak teman atau penonton dari berbagai negara ya, bukan dari Indonesia ya. Awalnya kan pasti penontonnya banyak dari Indonesia, negara kita. Tapi gimana sih awal mulanya tuh kamu tuh bisa punya banyak teman dari luar negeri. Penontonnya tuh dari luar negeri gitu, berbagai negara. Ini Cece Karamel dulu deh. Kalau penonton dari luar negeri sama PK dari luar negeri itu biasa dari PK. Oke. Pertama itu 4, PK berempat sih. Itu tidak disengaja. Jadi ada seseorang yang mengundang orang luar. Jadi kalau misalkan algoritma TikTok mungkin ketika kita udah mengundang orang luar, dia PK-nya itu bisa terlihat orang luar. Jadi beberapa kali aku coba connect ke orang luar untuk membangun relasi lebih lagi gitu. Ya, untuk informasi buat teman-teman semua kan bahwa live TikTok ini kan juga kalau PK itu player knockout bisa 4 orang guys gitu kan. Dan ini awal mainnya justru dari situ. Iya. Dari mereka terus ngobrol-ngobrol, besok live lagi sama mereka. Benar. Gitu ya. Oh, jadi dari situlah terkumpul penonton-penonton dari luar. Karena kita punya kualitas live yang bagus, akhirnya mereka datang ke live-nya kita. Oh begitu, itu juga boleh kalian semua tiru ya guys, buat kalian semua yang juga pengen mendapatkan banyak teman dari berbagai negara gitu. Nah kalau Kak Vidya? Konsep awal mula live itu aku melakukan komal. Komal, nah Komal yang nggak tahu Komal, Komal itu adalah ini multi guest guys ya. Multi guest. Nah sehingga ketika aku mendapatkan multi guest, otomatis aku berteman. Oke. Nah, mendapat teman baru. Awal mulanya mendapatkan teman baru, teman-teman dan banyak teman. Awal mula 10 jadi beribu-ribu gitu. Oke, jadi pertama nih ngobrol dulu sama mereka di fitur multi guest. Habis itu nanti kenal sama mereka, nanti penontonnya mereka juga datang ke live itu kan pasti kan. Betul. Dan jadinya akhirnya berteman dari mulai kalian cuman berenam, tiba-tiba jadi banyak karena makin banyak yang nonton. Iya. Gitu. Kalau aku boleh tahu tuh Awal-awal itu dari Jepang. Oh oke, dari Jepang dulu. Jepang, terus Turki. Turki. Sekarang Turki udah nggak pernah kelihatan. Oke. Nah, Jepang, Turki, terus ke Korea. Oke. Dan kita bisa menambah bahasa, wawasan bahasa, budaya kita bisa berbagi. Oke, itu kan pertama awal-awal dari Jepang itu Ya, tadi kan. Jepang. Kan pasti dari awal kita keterbatasan bahasa kan ya guys kan. Gimana waktu itu kamu menyapa mereka kayak cuman atau arigato atau gitu-gitu doang atau gimana? Nah, bagaimana cara menyapa? Kita belajar. Belajar agar kita itu tetap nyambung, Kak. Jadi kita belajar bahasanya mereka. Contoh nih, bahasa ke Vietnam ya. Xin chào mọi người, gitu bahasa ke Vietnam. Contoh, lagi apa gitu. Đang làm gì gitu. Kalau ke Vietnam jadi bertukar bahasa. Oke, dan itu yang membuat mereka pada akhirnya setiap kita live datang lagi untuk belajar bahasa. Betul. Pada akhirnya. Dan kita juga tahu budaya-budaya Vietnam dan budaya Jepang, budaya berbagai negara. Oke, jadi kalau misalnya Karamel itu dari fitur player ke knockout teman-teman, tapi kalau misalnya Kak Vidya itu lebih dari multi guest awalnya. Betul, multi Karena guest. waktu itu belum ada fitur Belum ada. PK gitu kan ya. Nah, untuk Kak Khalil Tok Tok, apa sih ya konten, tantangan atau challenge yang pengen atau ingin sekali kamu lakukan? Kenapa? Kalau untuk membahas challenge tantangan apa yang belum kepikiran sebetulnya aku Kak. Karena aku milih-milih. Oke. Milih-milih tantangan yang bagi aku tuh harus hati-hati, harus aman gak ya dengan panduan komunitas. Ini kalau aku bikin ini ditiru nggak ya sama orang-orang. Jadi ya yang paling dekat makan mie pedas gitu-gitu, minum air seliter. Itu udah pernah coba Belum. makan pedas? Oh, jadi pengen juga kayak makan-makan cabe gitu-gitu ya. Gitu-gitu. Tapi suka makan pedas? Suka aku pedas. Suka ya. Suka pedas-pedasin kadang aku. Karena kan aku marah-marah tuh. Kalau orang marah-marah sambil kepedasan tuh lucu mas itu. Iya. Aduh panas banget deh ngomong. Nah seperti itu kan pasti kan. Pasti orang lucu tuh. Ya, kenapa pengen ngelakuin itu gitu? Belum ada kali kalau yang dulu yang sudah ada mungkin kreator lain mungkin nggak jadi makannya Oh, kan. nggak jadi ya, Kalau udah benar. makan aja sekalian gitu. Oke. Jadi buat semua para fans-fansnya dari Kak Khalil Tok Tok yang pengen ngeliatin Kak Khalil Tok Tok makan pedas, Sambil marah-marah. iya makan cabai dan segala macam gitu ya guys, boleh datang di live-nya
dia, ayo kak lakuin kak, bener ya? Bener. Oke, nanti kita lihat Challenge, di live-nya ya. Tapi harusnya juga harus tetap aman ya. Gitu, jangan kebanyakan juga, nanti tiba-tiba makan pedas, tau-taunya kenapa usus, hati-hati gitu. Jadi tetap minum air putih dan gitu ya. Oke, nah ini pertanyaan untuk mereka bertiga ya teman-teman ya. Tips and trick, asik. Tips and trick yang bisa kamu bagikan kepada live creator lain. Jadi yang nonton kita ini bukan cuma para fanbase-nya kalian, tapi juga banyak banget live creator yang pengen belajar dari kalian. Jadi tips and trick apa saja yang kalian bisa bagikan kepada live creator yang kontennya sejenis sama kalian? Ini siapa dulu ya? Vidya dulu deh. Tadi aku dulu ya kayak. Nggak apa-apa. Yang paling banyak nih. Apa sih nama fanbase-nya? Oh gitu. Oh gitu. Fanbase-nya apa sih namanya kalau boleh tahu? Fidat. Fidat. Oh ya. Oke, Fidat. Nah, buat para live creator lain. Tips and triknya adalah harus konsisten Kak. Jadi setiap konten kreator live itu pasti memiliki jumlah penonton yang berbeda. Pada awal penonton yang kecil sampai penonton yang luar biasa gitu kan ya. Meningkatkan jumlah live itu dengan cara live kita itu harus menarik. Benar. Jangan monoton. Pada saatnya kita udah kehabisan topik nih, semaksimal mungkin kita harus menemukan topik tersebut gitu. Oke, jadi yang pertama adalah konsisten ya guys ya. Tuh, jadi jangan males-males teman-teman ya. Ayo konsisten. Apapun yang kita lakukan di live streaming TikTok tuh semuanya harus dilakukan dengan konsisten. Jangan menyerah Ya, pokoknya. jangan menyerah. Yang kedua adalah jangan monoton ya teman-teman, itu lagi. Jadi kita harus belajar untuk membuka diri dan mencari hal-hal yang baru dan melakukan hal yang baru. Gitu, cari idenya harus cepet tuh kayak Kak Vidya, apalagi kontennya daily life gitu ya. Tanggap gitu ya. Yes, gitu. Nah kalau Cece Karamel? Sama sih sebenarnya, konsisten terus berusaha semaksimal mungkin. Yes. Karena kalau misalkan kita berproses ya, yang namanya kita kan nggak pernah langsung hasil gitu ya. Pasti langsung harus berproses dulu. Kalau misalkan kita lagi sepi atau apapun, jangan kayak langsung nyerah, besoknya malah nggak live lagi. Kan banyak tuh hari ini live, ya elah penontonnya cuma 10, udah besok nggak usah live lagi gitu kan. Itu buat algoritma TikTok dan penonton TikTok jadi naik turun, jadi nggak stabil. Terus abis itu kalau misalkan emang lagi bad mood atau mungkin lagi capek, mending istirahat dulu, jangan menyebar berbagi bad mood sama orang gitu. Oke. Jadi ada dua juga yang aku dapat nih dari Cece Karamel. Yang pertama adalah berusaha lakukan yang terbaik guys. Jadi jangan ngasal. Sebaik yang kalian bisa kalian tampilkan di live streaming TikTok kalian. Itu. Yang kedua adalah jangan bagikan moodnya, bete-nya kalian, keselnya kalian, emosi-emosi negatifnya kalian di live streaming TikTok. Karena yang mereka butuhkan bukan melihat kesedihan kita. Karena mereka juga sedang mencari kebahagiaan gitu. Betul. Jadi berusaha untuk tetap profesional ya Cece Karamel, tetap lakukan yang terbaik dan tetap happy gitu. Kalau Kak Khalil Tok Tok gimana nih Kak Khalil Tok Tok? Jangan tidur. Tips and trick. Jangan tidur. Tolong ya. didengar, jangan dulu di scroll, kalian tetap stay di live ini. Iya. Aku akan memberikan tips and trick buat kalian agar rame. Yes. Yang pertama benar kata mereka tadi itu, dengar dari mereka berdua benar. Pertama konsistensi. Kayak apa hostnya? Penyanyi kah? Komedi kah? Penari, challenge kah? Nah itu kalian harus dapat karakternya yang beda. Adalah cari tap-tap layar sebanyak-banyak mungkin. Makanya ada kreator-kreator yang kalau sebelum mulai live tuh tap-tap layar nih guys, saling tangkap. Itu dia. Apa yang ditangkap? Saling tangkap itu jam berterbangan apa tuh? Oh Jam iya, maksudnya berterbangan, saling berteman. Iya, saling berteman. Iya. Gitu, cari relasi, cari yang Gitu. wah sekarang kalau ada level yang gede-gede lah, deketin. Puji terus gitu, like-nya cari relasi, maksudnya sosialnya tuh dibangun. Dibangun relasinya pelan-pelan. Yang paling penting sih, kalau misal nanti video kalian itu jumlah like-nya banyak, itu TikTok bakalan rekomendasi masuk FYP atau beranda penonton-penonton yang lain. Oke, jadi kalau misalnya yang bisa aku simpulkan teman-teman, yang pertama adalah, kan tadi ada 3, yang satu kan tadi kesimpulan dari mereka berdua. Yang kedua adalah temukan ide guys ya.
temukan ide gitu. Nah yang ketiga adalah Karakter. itu tap layar. Tap layar, tap layar. Oke, langsung aja ya kita mau bahas tentang teman-teman ya panduan komunitas TikTok. Nah ini adalah tema besar dari kita di 3 hari ini. Karena kalau kamu mau aman live-nya, teman-teman kamu harus memperhatikan panduan komunitas TikTok. Nah jadi dari panduan komunitas TikTok ini teman-teman, yang pertama aku mau tanyain dulu ke bertiga sama-sama gitu ya. Bagaimana sih menurut kamu dengan pentingnya membuat konten yang berkualitas, aman dan memiliki dampak yang baik bagi komunitas TikTok? Cece Karamel dulu. Penting banget ya, karena kalau di TikTok ini penggunanya nggak cuma orang dewasa dan gampang banget dipengaruhi ya. Jadi kalau misalkan kita ada provokator atau apapun, itu benar-benar berpengaruh banget sama penonton-penonton yang ada gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi live, semoga kalian bisa terus menahan untuk konten-konten negatif. Terus jaga sikap juga, jaga omongan juga. Iya. Ya. Jadi penting ya guys ya. Jadi penting nggak sih Karamel untuk membuat konten kita tuh tetap berkualitas, aman? Penting dong, penting banget. Itu buat mengajarkan juga kepada orang-orang di luar sana gimana cara baik dan menjadi benar sebagai live creator. Gitu. Oke, kalau misalnya untuk kali Tok. Nah, kalau aku nih apalagi nih, Nah. karena aku kan suka nantangin orang tuh, Yes. kan. Jadi pastinya aku harus mikir, aduh gimana nih ya biar aman, biar kontenku nih masih tetap rame, orang-orangnya nggak pindah nih. Jadi aku sering ditantang kayak yang aksi-aksi berbahaya, yang kayak tadi aku cerita yang jadi gitu. Nah biar aku dapat tantangan tadi itu nggak terlalu berbahaya, aku ubah lah yang tadi challenge-nya tuh yang lebih aman. Aku ngubah rules dari yang tadi berbahaya, contoh kayak mainnya di drama komedi, main minum air apa gitu, challenge-challenge yang aman. Jadi karena itu sangat penting kan, membuat mereka merasa aman juga gitu. Aman buat kita sebagai live creator, aman juga buat mereka yang menyaksikan gitu. Nah kalau misalnya Kak Vidya, Paduan komunitas itu paling penting ya menurut sehingga kita itu bisa menciptakan hal yang baik, hal yang positif. Jadi dengan adanya paduan komunitas ini, kita bisa, contoh, kita bisa melanggar. Dengan adanya langgaran ini, kita bisa belajar lebih baik lagi. bener, kalau misalnya kita melanggar, kita jadi bisa lebih baik, jadi bagus gitu. Ada yang ngejagain kita dan mengingatkan juga, begitu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kamu pernah melakukan pelanggaran dan mendapatkan peringatan ketika membuat konten? Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana kamu menghadapinya saat itu ya? Saat itu kamu menghadapinya tuh gimana nih? Aku pertama kali gini aja ya, yang dari yang paling aman dulu ya. Dari yang paling aman di TikTok dulu ya, Kak Vidya dulu ya. Ya. Oke ya. Masalah gitu ya? Iya, karena kan kita sedang membahas tentang pelanggaran, Iya, tapi terima kasih. tapi gimana waktu itu kamu menghadapinya ketika kamu mendapatkan pelanggaran itu? Nah, Pernah pada saat aku live, tiba-tiba aku atau berkata open itu ya gitu. Open tin gitu Dan ya. dalam tanda kutip aku bilang bercanda ya guys, itu langsung gitu, langsung hilang aku dari TikTok gitu. Oke, dan gimana kamu menghadapinya saat itu? Cara menghadapinya itu mencoba Untuk untuk yang lebih baik lagi dan meminta maaf gitu Oke. ya. Meminta maaf itu paling penting karena kita tidak tahu panduan-panduan apa atau tidak tersengaja, apalagi kita sedang berkomunikasi dengan lawan gitu kan ya. Benar, gitu ya teman-teman. Jadi berusaha untuk tenang dan belajar. Oke, berarti next time aku tidak boleh melakukan hal ini. Betul. Gitu ya. Itu dari Kak Vidya. Berikutnya adalah dari Cece Karamel ya. Aku penasaran guys, kalau Cece Karamel ya, pelanggaran apa yang dia pernah lakukan gitu. Pernah dong. Apa tuh? Bangga banget lagi. Bangga lagi. Pernah. Bangga lagi ya terus. Pernah. Karena waktu itu kan konten pertama kan marah-marah bukan nyanyi ya. Oke. Jadi waktu itu PK sama seseorang itu di luar di luar kontrol. Jadi kadang kalau misalkan kita udah kebawa PK sama orang tuh emosi dan jiwa raga kita Adrenalinnya langsung meningkat. langsung Iya. meningkat, apalagi kalau misalkan ke trigger gitu kan. Akhirnya kadang kita nggak sengaja untuk ngomongin jelek sebenarnya. Tiba-tiba kena peringatan, Anda mendapatkan
peringatan pelecehan dan perundungan gitu. Waduh. Kan. Langsung kayak panik sebenarnya ini panik, gua kagak bisa kerja lagi deh gitu kan. Aduh, gimana nih? Nangis nggak? Nggak nangis sih, panik nangis. doang, muka Panik langsung ya. pucet gitu kan. Ini kenapa kan pertama kali waktu itu kan. Terus habis itu besoknya lagi nggak pernah lagi sih, karena udah tahu ya. Karena udah pernah mengalami kejadian itu, jadi besok gua harus ingat nggak boleh melakukan ini, gitu ya. Nah kalau ini dia ya Kak Khalil Tok nih. Nggak pernah. Iya, pelanggaran Nggak pernah. pasti kayaknya sering ya, tapi apa sih yang kira-kira pernah dilakukan gitu? Jujur aku nggak pernah. Nggak pernah sekali ya, sering. Dulu sering banget. Lah kata gua ya. Aku setiap hari tahun 2 tahun yang lalu tuh aku sering kena tuh, tapi setelah sekarang aku namanya juga kalau kita jatuh ke lubang yang sama nanti jadi ini kan, jadi kudanil. Keledai. Enggak, bukan kan. kedelai, Nah, sekarang, kedelai. Iya 2 tahun dulu tuh aku sering, tapi 2 tahun ini belakang nih 2023 2020 Dari kesalahan gitu, kasih tepuk tangan dong guys ya. Bisa kontenku karakterku marah-marah. Gimana cara marah-marah tapi nggak menyukai orang, nggak harassment, nggak bullying di situ. Bener. Nggak merugikan orang, Bener. itu nggak menyelakai pihak penonton gitu kan yang pelanggan-pelanggannya. Terus juga pernah mendapat pelanggaran ketika sambil nyetir mobil tuh, kan aku nggak tahu kan. Iya. Komunitas, oh ternyata nggak boleh sambil ngemudi itu nggak boleh, apalagi di dalam mobil. Nah apalagi ini teman-teman nih, kalau tiba-tiba nanti live di mobil tiba-tiba, Jelup, apa gelap. tuh? Keluar jin enggak? Enggak. Take down kan? Iya. Take down itu berarti kalian melanggar panduan komunitas. Bahwasanya ingat, jangan live di dalam mobil sambil mengemudi, sambil Gitu. berkendara. Ingat ya teman-teman, jangan memasukkan, melihatkan barang-barang tajam, narkotika ataupun asap-asapan yang merokok itu yang lain. Bisa dibaca-baca lagi. Nah benar banget, nah itu barusan tuh poinnya yang terakhir yang aku suka. Jadi dibaca-baca lagi itu maksudnya adalah jangan sampai guys kalian udah melakukan pelanggaran dulu baru kalian tahu gitu ya. Jadi lebih baik mending kalian dari sekarang mulai baca-baca nih ya panduan komunitas TikTok. Jadi kalian pelajari supaya jangan sampai kena pelanggaran dulu baru tahu gitu. Next question adalah ini khusus untuk apa pelanggaran yang rawan terjadi di dalam jenis konten kamu? Ayo, apa pelanggaran yang rawan terjadi di dalam jenis konten kamu? Anda lagi Pak? Iya, Karena kali kan aku memang karakternya kan suka ngerosting orang nih. Iya. Suka, kalau di IG kan aku pro kontra sama yang kayak biasa host-host lain. Jadi sering harassment ataupun aku kadang nggak sengaja gitu nyebut nama, nyebut objek ke orang yang ngirim, itu langsung kena harassment. Jadi caranya kalau ngerosting tuh untuk orang-orang komedian, emang udah budaya kita kan kalau misalnya ceng-cengan, Ya, itu kan emang udah budaya ya. Indonesia kan. Ya. Tapi usahakan jangan sebut objek, kalian, ataupun apalagi itu nama. Ya. Itu langsung kena harassment atau bullying ke personal orang, langsung kesebut objeknya. Jadi kalau mau ceng-cengan ke follower, itu kalian bisa pakai ya ke kamera aja gitu, ngobrol sendiri. Gerakan tubuh. Dasar lu, ini mulai kok kayak kelap neng. Kan ceng-cengan Thailand kan, aman di TikTok. aman di Iya. TikTok gitu. Nah next kalau misalnya Kak Vidya deh, Kak Vidya. Sebenarnya aku jarang ya mendapatkan pelanggaran secara lain ya. Nah, sering banget aku mendapatkan pelanggaran adalah di bawah umur. Mungkin karena mukaku terlalu Oh imut kali iya, ya. baik. Dan itu tuh ketika aku sedang berbicara dengan para teman-teman, halo guys, langsung pet, kenapa ini gitu kan? Karena dari suaranya aja tuh udah kayak halo guys. Iya benar. Saking imutnya kali ya. Iya, baik. Jadi di situ langsung ada pemberitahuan di banned karena di bawah umur. Langsung kayak itu kan, langsung mati. Langsung mati juga itu ya. Langsung mati. Setelah itu yang kamu lakukan adalah pakai lipstik yang tebal. Ya langsung pakai lipstick yang tebal yang minor biar kayak pom-pom Mbak gitu. Gitu. Nah kalau Cucu Karamel, Biasanya pelecehan dan perundungan, soalnya kan kita chit chat ya, terus Ya. habis itu sering PK juga, jadi apa ya namanya, kita kadang PK juga sama orang yang mengandung unsur negatif gitu. Orang Indonesia kan banyak nih, contohnya Kak gitu kan. Khalil gitu. Iya, Iya. contohnya kan misalkan nih kita lagi PK, terus abis itu
Bang Khalil. Bang Khalil. Bang Khalil. Aduh, ya. Dia melakukan unsur negatif gitu kan. Nanti akun aku juga kena spread gitu loh. Spread. Misal aku ngerokok nih di live. Nanti aku juga kena peringatan gitu. Jadi kalau Ngalur aksi ya? berbahaya gitu Betul. ya. Jadi sama-sama diingetin ya sama TikTok. Iya, betul. iya. Jadi tapi nggak sebenarnya- langsung di take down, diingetin dulu. ada peringatan dulu. Ya, jadi karena sebenarnya lebih karena apa yang dilakukan orang lain itu yang kadang-kadang kita nggak bisa handle. Kena efeknya. Kena efeknya juga. Nah, gitu. Karena kita lagi ngebahas tentang panduan komunitas TikTok di bagian pelecehan dan perundungan. Jadi aku secara fokus mau tanya buat Kak Vidya dan Cece Karamel, apa kalian pernah menjadi korban pelecehan dan perundungan dalam live? Pernah nggak? Dan kalau misalnya memang pernah, apa yang kamu lakukan saat itu untuk mengatasinya? Ini mungkin lebih ke Kak Vidya dulu ya. Oke. Ya, jadi setiap kita live itu pasti ditemukan kepada konten kreator yang berkarakter ya. Jadi contohnya dengan orang yang toksik, kita juga ikut toksik gitu. Jadi toksik sama toksik itu menimbulkan hal yang tidak baik ya. Cara menanggulangi itu mencegah ya Kak ya. Jadi lebih mencegah, lebih nggak live ke orang yang bersangkutan tersebut. Jadi untuk menghindari hal-hal yang negatif tersebut sih. Tapi pernah mengalami korban pelecehan atau perundungan itu? Ya kayak dikatain fisik gitu. Oke, iya memang Body orang-orang shaming ya. body Iya, body shaming, shaming ya itu nggak gitu. boleh ya guys ya. Iya. Dicatat loh, body shaming nggak boleh loh teman-teman ya. Kalian bisa kena ke pelanggaran untuk pelecehan dan perundungan gitu. Kalau Cece Karamel pernah jadi korban itu, terus ngelakuinnya? Pasti dong. Tapi kan kayak namanya live streaming ya, kita punya resiko ya. Jadi kalau misalkan orang lain ngomong apa tentang kita kan kita juga nggak bisa ngelarang ya. Tapi ya sebaik-baiknya kita untuk mencegah ya untuk tetap sabar sih, untuk tetap masih kayak nahan untuk tidak terpancing. Terus habis itu kalau misalkan yang kayak tadi PK sama orang lebih baik untuk putusin aja langsung putusin daripada kita yang ke trigger kan nanti. Benar, jadi sebenarnya kontrol utamanya itu adalah dari kita sendiri. Betul. Gitu ya, apakah kita bisa membuat live-nya kita ini aman atau tidak. Betul. Gitu. Nah itu untuk kategori pelecehan dan perundungan. Nah sekarang aku mau ngebahas tentang tantangan berbahaya. Nah langsung saja nih ya ke Kak Khalil nih. Tuh gimana sih kamu tuh bisa mencegah atau mengatasi permintaan tantangan berbahaya dari penonton? Tadi kita udah bahas, tapi mungkin ada tips and trick lainnya gitu. Kalau aku sering ditantang-tantang gitu kan, apalagi yang sampai cenderung untuk membahayakan kan. Iya. Ya triknya aku tolak, sama aku nggak baca komentarnya. Jangan Nggak dibaca dibaca. komentarnya, that's good ya. Jadi itu ya kita nggak ini juga ngenakin dia, kita nggak baca udah, nggak kita Bener. peduliin. Jadi itu gitu. menolak dalam tanda kutip secara halus ya guys ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada tantangan yang aneh-aneh, mending nggak usah dibaca gitu. Daripada kita baca tapi kita tidak melakukan, kadang nggak enakan juga, gitu kan. Oke. Nah pertanyaan berikutnya ini untuk Vidya dan Cece Karamel ya. Apakah kamu juga menggunakan fitur keamanan yang ada di TikTok Live seperti filter komentar atau moderator, pakai moderator atau melaporkan masalah, pernah nggak? Siapa dulu ya, Cece Karamel? Aku paling sering gunain fitur moderator ya, moderatorku di yang setia banget di room itu aku jadiin moderator karena mereka itu juga sering ngefilter orang-orang yang negatif, misalkan menyebabkan huru-hara gitu kan, itu bisa langsung di mute atau mungkin yang nggak sopan itu bisa langsung di blok gitu. Oke, kalau Vidya? Kalau aku menggunakan komentar juga. Jadi kita itu sebelum orang lain itu berkomentar, ada komentar-komentar yang tidak tersedia. Kita batasin gitu ya. Oke. Sama moderator juga. Kebetulan aku ada moderator 4 dari Indonesia dan dari Vietnam. Jadi mereka membantu aku untuk memfilter kata-kata yang tidak baik Baik, dan bisa mengganggu kita itu konsentrasi dalam live. benar. Ya, moderator-moderator itu berfungsi untuk membantu kita agar kita itu tetap nyaman. Agar kita itu tetap berkonsentrasi dan berpacu pada live tersebut. Benar. Oke, jadi itu juga bisa dicoba ya guys, selain moderator adalah filter komentar. Betul, filter komentar. Benar, jadi kita bisa kita tuh bisa masukin guys, ada beberapa kata-kata yang Kata kita kunci tidak, ya. iya kata kunci yang kita tidak inginkan komentar itu ada. Jadi kalau orang komentar seperti itu nggak akan masuk di live streamingnya kita. Itu boleh dicoba, gitu ya. Nah ini untuk kalian bertiga nih, bagaimana membuat konten di live tetap menyenangkan dan mengikuti panduan komunitas. Siapa dulu ya?
Kak Khalil. Ya. Ya, Kak Khalil. Ini yang paling penting nih untuk bikin agar tetap menyenangkan dan tidak melanggar. Pertama kalian baca dulu panduan komunitasnya, dibacain, terus apa tuh kayak contoh-contoh panduan komunitas, terus jangan menyetir saat live, jangan menyetir saat berkendara, tidak merokok, ada di bawah umur ataupun ada hal-hal yang berbahaya. Kalau udah paham itu semua, insya Allah aman tuh live-nya. Ya. Dan kita bikin penonton itu stay di live kita. Live-nya. Nah kalau kawan-kawan mau tetap nonton di live tuh, jangan lupa nonton ya setiap hari. Tetap promo ya, sempet-sempetnya promoin. Mumpung ya, oke. Nextnya ke siapa nih? Ke Cece Karamel ya? Kalau misalkan aku sih pasti harus baca ya, memahami juga. Awal-awal kan kita juga pasti nggak tahu. Aku kira ya panduan komunitas TikTok nggak perlulah dibaca gitu kan, ngapain dibaca. Nanti juga ini ternyata kena, begitu kena baru oh ternyata ini yang nggak boleh, oh itu yang nggak boleh. Jadi ya harus memahami benar-benar panduan komunitas biar aman jaya, lancar live streamnya. Oke, dan juga Kak Vidya, gimana caranya biar bikin tetap menyenangkan dan mengikuti panduan komunitas? Yang pertama, biar tetap menyenangkan ya, kita harus memiliki karisma ya. Asik. Kita harus memiliki karisma sehingga mereka itu tertarik dengan live kita. Lucu-lucuan, kita ada challenge ataupun masak atau dan lain-lain. Nah, cara agar mereka paduan komunitas tersebut kita belajar dengan yang sudah terjadi. Oke. Gitu ya. Belajar yang sudah terjadi sehingga kita bisa menjadi lebih baik, Kak. Jadi kita yang terjadi biarlah terjadi, yang kedepannya sebagai pelajaran buat teman-teman. Sebagai buat teman-teman belajar biar paduan komunitas ini wajib dibaca loh, gitu. Biar kalian itu tidak terkena dampaknya. Jadi Benar. kayak kebanet, Benar. akun hilang gitu kan ya. Lebih baik baca dulu paduan komunitas tersebut. Jadi namanya juga panduan komunitas Ya, TikTok. panduan. Jadi ini tuh adalah aturan-aturan untuk memandu kalian supaya live-nya kalian tuh tetap aman. Dan ini juga dibaca juga jangan cuman dari live creator teman-teman, tapi juga komunitas TikTok. Kalian semua juga harus tahu biar kalian juga bisa melindungi ya dari fans-fans melindungi creator live favoritnya kalian. Begitu, jadi saling menjaga. Gitulah. Nah, pertanyaan terakhir nih ya. Ini buat ketiga nih kalian semua. Apa batasan kamu dalam membuat konten di live agar tidak melanggar panduan komunitas TikTok? Kak Khalil, ya. Biar nggak melanggar itu kalian pakai moderator sama kayak teman-teman yang udah bikin. Sama situ banyak fitur-fitur lain. Ya kalau misalnya biar aman, biar nggak melanggar lagi panduan komunitas, jangan lampaui batas. Gitu aja, aman. Benar. Semua aman. Jangan lampaui batas, dan yang kedua pakai moderator. Ya, pakai dan juga moderatornya juga harus tahu panduan komunitas TikTok ya. Betul. Gitu. Nah, kalau siapa lagi? Cece Karamel? Kalau batasan nih kayak tadi ya, kalau misalkan PK yang negatif langsung di-cut aja. Terus abis itu kalau misalkan aku baca, kadang ada nama-nama nama-nama akun yang seharusnya nggak boleh kita baca gitu kan. Itu kita harus kayak langsung nggak diladenin, bukan nggak diucapin itu Oke, namanya, nggak benar. disebut namanya. Benar, jadi kalau misalnya ada nama gitu atau apa yang muncul gitu yang kira-kira mengganggu, lebih baik kita baca tapi jangan disebutkan, jangan diucapkan gitu ya. Gitu. Jadi filternya itu kalau nggak ada moderator ya kita juga gitu, kita yang mengatur gitu ya live-nya kita biar aman. Dan juga Kak Vidya gimana? Kalau aku batasannya lebih menjaga